Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Arina Islami dalam Lensa Dunia Islam edisi hari ini. Informasi pertama datang dari Lausanne, Swiss, di mana ratusan pengunjuk rasa berkumpul pada Rabu 12 Juni 2024 untuk menyerukan boikot terhadap Israel di Olimpiade 2024 di Paris. Aksi itu dipicu oleh genosida yang terus berlangsung di Gaza, Palestina. Para demonstran dengan tangan dicat merah sebagai simbol darah para korban sipil di Palestina berkumpul di depan kantor Komite Olimpiade Internasional. Mereka meninggalkan bekas tangan merah di pintu masuk gedung, menuntut agar komite mengambil tindakan tegas terhadap Israel. Demonstran juga mengingatkan bahwa hanya dalam beberapa hari, Komite Olimpiade dapat melarang Rusia dan Belarus dari Olimpiade 2022 karena perang di Ukraina. Oleh karena itu, mereka mendesak hal serupa dilakukan terhadap Israel. Demonstrasi tersebut juga membawa spanduk yang bertuliskan, "Mari kita larang negara Israel yang melakukan genosida dari Olimpiade." Menurut keputusan Komite Olimpiade, atlet dari Rusia dan Belarus akan diizinkan berkompetisi sebagai atlet netral tahun ini. Namun mereka tidak akan diizinkan mengambil bagian dalam upacara pembukaan, serta tidak menggunakan bendera, lambang, ataupun lagu kebangsaan. Para pengunjuk rasa menyebut Israel sebagai negara kriminal dengan dua pejabat tingkat tinggi yang telah dimintai surat perintah penangkapannya oleh Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional. Mereka juga mengkritik Israel yang dianggap mengolok-olok keputusan Pengadilan Kriminal Internasional serta Mahkamah Internasional. Para demonstran mendesak Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk memutus hubungan diplomatik dengan Israel, termasuk hubungan senjata, dan memberlakukan boikot budaya serta akademis terhadap negara tersebut. Mereka juga menuntut penghentian perjanjian yang mengizinkan warga negara Prancis bertugas di tentara Israel. Saat ini sekitar 4.000 warga Prancis berpartisipasi dalam serangan militer Israel di Gaza. Aksi damai yang berlangsung selama 2 jam itu diakhiri tanpa adanya intervensi dari pihak kepolisian. Para pengunjuk rasa meneriakkan slogan-slogan menentang genosida Israel dan mengibarkan bendera serta spanduk Palestina yang bertuliskan boikot Israel, boikot genosida, kemanusiaan telah gagal, dan bebaskan Palestina. Pemirsa, masih dari seruan boikot Israel dari Olimpiade Paris 2024. Kali ini datang dari Afrika Selatan, di mana Mandla Mandela, cucu pejuang anti-apartheid Nelson Mandela, menyerukan boikot terhadap tim nasional Israel pada Olimpiade Paris 2024. Seruan ini muncul karena rezim Israel telah membunuh atlet-atlet Palestina dan menghancurkan infrastruktur olahraga di wilayah yang diduduki. Dalam pernyataannya yang diterima kantor berita Islam Minanjus.net di Jakarta pada Rabu 12 Juni lalu, Mandla Mandela menegaskan bahwa boikot ini merupakan bentuk solidaritas dengan para atlet dan rakyat Palestina. Mandla mengajak masyarakat termasuk federasi olahraga, pegiat seni dan budaya, serikat buruh, gerakan berbasis agama, badan siswa dan akademik, serta LSM untuk mendukung seruan boikot tersebut. Ia menegaskan bahwa genosida dan apartheid yang dilakukan Israel tidak memiliki tempat di Olimpiade dan menuntut agar Israel dikeluarkan dari Olimpiade 2024. Mandla juga mengingatkan Komite Eksekutif Komite Olimpiade Internasional atau IOC bahwa dengan mengizinkan Israel berpartisipasi, mereka memberikan kesempatan bagi Israel untuk menggunakan olahraga sebagai alat menutupi tindakan genosida di Gaza dan kebijakan apartheid di Palestina. Presiden IOC Thomas Bach sebelumnya menyatakan bahwa Olimpiade 2024 akan lebih inklusif dan bertanggung jawab. Namun Mandla meragukan komitmen tersebut jika IOC tidak mengambil sanksi terhadap Israel. Menurut Mandla, piagam Olimpiade mewajibkan IOC untuk menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan prinsip etika universal dasar dalam gerakan Olimpiade. Namun ia menyoroti bahwa IOC belum bertindak tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Israel terhadap atlet Palestina dan infrastruktur olahraga mereka. Mandla juga menyoroti bahwa IOC telah melarang Rusia dan Belarus dari kompetisi internasional.
namun tidak mengambil tindakan serupa terhadap Zionis Israel. Ia menegaskan bahwa Israel sengaja menargetkan olahraga Palestina dan secara terang-terangan melanggar hak-hak Palestina untuk berlatih olahraga. Pasukan pendudukan Zionis Israel menurut Mandla telah menembak atlet Palestina, membunuh atau memutilasi mereka dengan sengaja. Di Gaza, Israel juga telah membunuh pelatih sepak bola Olimpiade Palestina, Hani Al-Masdar, dan menghancurkan kantor Komite Olimpiade Palestina. Mandla menuntut IOC untuk mengikuti presiden yang pernah diterapkan terhadap apartheid Afrika Selatan dengan melarang Israel dari Olimpiade karena kebrutalan, penindasan, dan diskriminasi yang dilakukan. Mandla mengingatkan bahwa klub Zionis Israel dan stadion olahraganya dibangun di atas tanah Palestina yang dicuri di tepi barat yang melanggar hukum internasional. Ia juga menyoroti bahwa Israel telah membom stadion Palestina, menggerebek klub olahraga, mengganggu pertandingan, menyita peralatan olahraga, dan menghalangi atlet Palestina untuk bergerak bebas. Mandla menutup pernyataannya dengan komitmen untuk berdiri bersama perjuangan yang adil bagi rakyat Palestina dan mendukung hak asasi manusia, keadilan, serta martabat bagi semua umat manusia. Ia juga mengajak mahasiswa di seluruh dunia untuk terus menyerukan agar IOC melarang apartheid Israel dari Olimpiade 2024. Pemirsa, demikian Lensa Dunia Islam edisi kali ini. Saya Arina Islami pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah bersama kami untuk berita-berita lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.